adik-adikku semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dengan lancar, dan semua itu hanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wahyu Allah. Bahasa wahyu itu artinya ilham, perasaan naluri atau isyarat. Namun menurut syarat, yakni pemberitaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suci dan terpilih dari kalangan hambanya mengenai apa yang dikehendakinya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri wahyu. Ada beberapa ciri wahyu, yakni yang pertama disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, kebenarannya mutlak, tidak diragukan lagi. Yang ketiga, hukumnya kekal. Misalkan Al-Quran itu mendapat penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini Al-Quran yang diturunkan di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih orisinil seperti dahulu kala. Yang ketiga, tidak ada lagi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu setelah wafatnya Rasulullah tidak akan pernah diturunkan lagi, karena memang Rasulullah merupakan penutup para anbiya, sehingga wahyu pun tidak diturunkan kembali. Yang selanjutnya dapat memberitakan perkara-perkara gaib. Wahyu Al-Quran dalam hal ini memang banyak memberitakan tentang perkara-perkara gaib. Di antaranya adalah surga, neraka, alam jin dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa di antara alam gaib yang sudah kita ketahui dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bentuknya di wahyu itu bentuknya ada dua. Yang pertama, ada namanya Al-Quran seperti yang sering kita baca. Yang kedua, ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini juga merupakan wahyu. Namun di antara dua ini ada perbedaannya. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah dengan makna dan lapas di sisi Allah, di sisi Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi merupakan kalamullah dengan makna di sisi Allah dan lapas di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, yang kedua, Al-Quran dinasabkan kepada Allah sebagai yang berfirman, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-katanya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Allah secara tawatir, pasti dan tetap benarnya tanpa keraguan. Sedangkan hadis qudsi sebagian besarnya sebagai kabar yang dipercayai. Selanjutnya, mendapat jika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala atau menjadi ibadah. Dalam hal ini, hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran di mana ketika kita membacanya tidak terhitung sebagai pahala. Nah, selanjutnya Al-Quran diwahyukan kepada Nabi malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi diilhamkan terus ke dalam hati Nabi tanpa perantara. Nah, inilah perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cara malaikat yang berikut cara malaikat menerima wahyu. Yang pertama, penyampaian secara rohani atau menghafaz dari Lauhul Mahfuz. Ini bagaimana cara malaikat Jibril menerima wahyu untuk dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat hafazah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril selama 20 malam, dan kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun. Selanjutnya, malaikat Jibril mengambil Al-Quran dari Allah SWT secara pendengaran
dan kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah 3 cara bagaimana malaikat Jibril menerima wahyu dan menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan cara penerimaan wahyu antara malaikat dengan nabi. Dan ini malaikat hanya menerima untuk disampaikan kepada nabi dan rasul. Sedangkan nabi dan rasul itu menerima wahyu untuk dipahami, diamalkan, dan disampaikan kepada umatnya untuk diikuti. Nah, selanjutnya cara penurunan wahyu. Jadi penurunan wahyu ada 2. Yang pertama melalui perantara, dan kedua tanpa perantara. Dengan perantara, malaikat mencampakkan wahyu ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menjelma menyerupai seorang laki-laki dan mengucapkan kalimat-kalimat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat menjelma dengan rupa bentuk asal lalu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan tanpa perantara, yakni melalui penglihatan yang benar di masa tidur. Ini juga sering disebut dengan ilham. Yang kedua, itu melalui balik tabir yang secara terus menerus dilakukan. Nah, inilah 2 cara penurunan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, garis besar isi Al-Quran. Ada 6 garis besar isi Al-Quran. Yang pertama ada akidah, ada ibadah, muamalah, akhlak, hukum, dan sejarah. Akidah Islam adalah tauhid. Artinya bahwa setiap pemeluknya percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama Islam juga disebut dengan agama tauhid. Al-Quran juga membahas tentang bentuk pengabdian hamba kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan garis isi Al-Quran yang kedua. Pengabdian ini merupakan salah satu cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Khalik atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang ketiga, muamalah. Al-Quran juga membahas tentang muamalah yang jumlahnya cukup banyak dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran juga berbicara tentang akhlak. Hampir 460 ayat yang berbicara tentang akhlak dalam Al-Quran. Sangat banyak tentang akhlak. Selanjutnya Al-Quran juga berbicara tentang hukum. Dalam Al-Quran, hukum dibagi menjadi 3. Ada hukum tentang akidah, ada ibadah dan muamalah, dan ada hukum tentang akhlak dan moral. Ini beberapa hukum yang dibahas dalam Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran juga berbicara tentang sejarah. Al-Quran menceritakan tentang sejarah-sejarah kaum terdahulu, di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengingkaran mereka. Hal ini merupakan pembelajaran bagi kita sebagai umat Islam saat ini. Inilah beberapa garis besar isi dalam Al-Quran. Nah, itulah tadi beberapa poin penting tentang wahyu Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan bisa kita perdalam. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ke video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.